sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, tolong mulai hari ini jangan selalu katakan tidak mungkin. Sering kita katakan begitu, lihat sesuatu menghambat sedikit kita bilang, aduh ini kayaknya tidak mungkin diteruskan perjalanan ini. Atau usaha saudara sekalian terganggu, engkau katakan kayaknya tidak mungkin diteruskan lagi ini warung ini. Hati-hati karena saudara bisa kedapatan melanggar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk keajaiban firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua sehingga seluruh pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini tidak lagi sering mengucapkan kata-kata tidak mungkin dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel 17 ayat 33. 1 Samuel 17 ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Amin. Sudah ingat pada waktu itu katanya, ya, dari firman Tuhan katakan bahwa itu Daud tuh masih imut-imut. Katanya pipinya kemerah-merahan. Ya, saya kira mungkin umurnya sekitar 13-14 tahun. Ya. Jadi dia masih sangat muda. Saudara sekalian, berhadapan dengan itu tadi Goliat yang tingginya katanya 3 meter, coba. Raksasa betul-betul dibandingkan dengan Daud. Maka kemudian Saul mengatakan tidak mungkin engkau menghadapi dia. Yang dilihat oleh Saul apa? Dia lihat dengan mata jasmani. Dia lihat dengan mata seorang tentara. Dia melihat itu ketopongnya seperti apa katanya, itu helmnya. Kemudian baju sirahnya seperti apa, kemudian apalagi yang lain, tombaknya seperti pesa tukang tenun. Ya, maksudnya kalau Daud kena itu tombak itu sekalian, dia bisa kemudian memang betul-betul apa? Bukan hanya mati, tapi mungkin putus badannya kena tombak itu.
Tetapi ingat lagi saudara pemirsa, Saul melihat dengan mata jasmani. Sebaliknya apa? Daud menghadapinya dengan mata rohani. Ya, mari kita perhatikan baik-baik apa kata firman Tuhan. Ayat 35, 34. Ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Amin. Jadi coba lihat, coba saudara perhatikan cara pandang Daud. Ia tidak melihat dirinya sebagai anak remaja. Ya, urapan Roh Kudus sesudah dia diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel membuat dia menjadi manusia yang berbeda. Oleh sebab itu mari perhatikan betul firman Tuhan, Yesus sekalian. Engkau akan mendapat kekuatan daripada Tuhan berlipat kali ganda daripada kekuatan fisikmu. Ya, kenapa? Singa itu 5 kali lebih berat daripada badannya Daud. Kemudian beruang coklat itu 12 kali lebih berat daripada badannya Daud. Bagaimana dia bisa banting sesuatu yang lebih berat daripada badannya sampai 5 kali lipat, 12 kali lipat? Itulah namanya kekuatan dari Tuhan yang melebihi daripada kekuatan kita sendiri. Sebentar selesai acara ini, selesai saya sampaikan firman Tuhan. Saudara sekalian silakan baca dari Yesaya pasal 41 ayat 10. "Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyertai engkau dan memberi kepadamu kemenangan dengan tangan kananku," kata firman Tuhan. Ya. Artinya apa? Kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Nah, datang orang kepada saya katakan, "Pak, saya ini terancam masuk penjara ini. Ya, karena itu lebih kuat daripada saya. Bayar pengacara segala macam." Saya bilang kepadanya, jangan pernah takut. Karena apa? Ada jaminan lagi firman Tuhan. Dari Yesaya 54 ayat 17 mengatakan bahwa senjata yang ditempa melawan engkau tidak akan pernah berhasil. Itu bagian daripada kita, saudara sekalian. Kalau kita hidup bergantung kepada Tuhan, beriman kepada Yesus dan percaya bahwa ada kuasa yang luar biasa yang menyertai kita. Dari mana kita tahu? Dari Matius pasal 28 ayat 18. "Kepadaku," kata Yesus, "telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, kalau dia sudah punya kuasa di surga dan di bumi, saudara sekalian, kenapa kita mesti takut? Yesus itu di mana sekarang? Di dalam hati kita. Ketika kita bertobat, kita buka hati dan undang Yesus masuk. Oleh sebab itu, saudara sekalian, yang belum bertobat hari ini segera bertobat, sehingga engkau mampu melawan segala macam raksasa masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah keuangan. Raksasa engkau mampu kalahkan karena engkau punya apa? Kekuatan dan otot rohani yang datang daripada Tuhan Yesus, yang tadi sudah katakan bahwa Ia mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Mari belajar hidup berkemenangan hari ini. Jangan dengar kata orang yang punya roh Saul itu, tidak mungkin. Engkau melanggar firman Tuhan, saudara sekalian. Dari mana firman Tuhannya? Lukas 1 ayat 37. Alkitab mengatakan, bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil.
pegang firman Tuhan itu, maka segala sesuatu menjadi mungkin bagi hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami berdoa supaya semua jemaat, seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini tidak pernah lagi mengucapkan kata tidak mungkin. Karena bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah kami yang hidup, Yesus Kristus yang kami kasihi, yang kami cintai, kami mampu melakukan segala sesuatu bahkan yang tidak mungkin menurut pandangan mata manusia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.